Pemirsa yang berbahagia, terima kasih masih mengikuti Khazanah Timur Tengah. Kita lanjutkan kembali dialog bersama Bapak Nurul Huda. Baik Pak Huda. Kalau kita lihat sejarah lagi nih Pak, di Indonesia kan tahun 1 Mei 1992 itu menjadi tahun yang sangat penting dalam perkembangan perbankan syariah di Indonesia. Kita kenal Bank Muamalat Indonesia berdiri pada tanggal itu. Namun Pak, kan ada rentang waktu 17 tahun Pak ya antara berdirinya IDB Islamic Development Bank tahun 75 dengan berdirinya Bank Muamalat Indonesia tahun 92. Padahal kan Indonesia ini merupakan negara berpenduduk muslim terbesar di dunia dengan 87,17% total jumlah penduduk. Nah, bagaimana Bapak melihat fenomena berdirinya Bank Muamalat Indonesia ini Pak? Apalagi ini sebagai bank syariah pertama di Indonesia. Jadi nggak salah memang ketika dikatakan kita agak terlambat, tapi tentu lebih baik terlambat daripada tidak sama sekali, ya. Jadi Bank Muamalat ini lahir, ini dari sebenarnya ada Kongres Majelis Ulama waktu itu tahun 1991. Majelis Ulama menginginkan dibentuk yang namanya bank dengan prinsip Islam, maka diusulkanlah yang namanya Bank Islam. Tentu tidak mudah untuk menuju ke sana karena sejarah memang mengatakan penggunaan kata Islam memang agak sulit pada saat itu. Sehingga apa yang dilakukan? Yang dilakukan adalah menggunakan istilah lain. Sehingga dicarilah istilah yang tepat. Maka waktu itu disepakati adalah bank dengan sistem bagi hasil. Maka disepakati berdiri yang namanya Bank Muamalat Indonesia. Jadi para donatur menanamkan dananya ya secara sukarela agar berdiri Bank Muamalat Indonesia ini, bank pertama murni syariah. Munculnya Bank Muamalat itu adalah titik tolak sebenarnya, ya karena diakomodasi di dalam Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1992 yang tadi saya sampaikan disebut dengan sistem bank bagi hasil. Jadi belum berani untuk mengatakan bank syariah ataupun bank Islam. Dalam perkembangannya nanti muncul Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1998. Di sini agak sedikit lebih maju kita. Kenapa? Karena di situ dikatakan dimungkinkan lagi bank dengan prinsip syariah. Artinya apa? Di situ sudah mulai yang namanya konsep dual banking system. Artinya akan ada dua sistem di Indonesia yang terkait dengan perbankan. Yang pertama, sistem perbankan konvensional yang sudah established terlebih dahulu. Yang kedua adalah sistem perbankan syariah. Baru pada tahun 1998 undang-undangnya itu menjadi undang-undang tidak hanya sistem bagi hasil tapi undang-undang perbankan syariah dan diakomodasi di dalam undang-undang nomor 10 tahun 1998. Sedangkan undang-undang perbankan syariahnya sendiri baru ada tahun 1998. Bisa kita hitung 16 tahun ada lembaga perbankan syariah baru keluar undang-undangnya pada tahun 2008 yaitu Undang-Undang Nomor 21 tahun 2008. Pertanyaannya, kenapa kita mengalami hal yang semacam itu? Tentu kita bisa katakan pada saat itu political will daripada pemerintah masih sangat rendah sekali. Saya katakan bukan tidak ada, tapi sangat rendah sekali. Sehingga ketika ada political will dari pemerintah pada tahun 2008, berarti mulai pemerintah mengharapkan ada peran dari perbankan syariah. Maka berkembanglah perbankan syariah hingga saat ini. Ya, dengan titik tolaknya pada tahun 1992 tadi. Demikian perjalanan daripada perbankan syariah itu, Mas Ibrahim. Baik Pak, kalau kita lihat sekarang kan perbankan syariah sudah sangat tumbuh luas Pak ya. Bahkan di hampir wilayah Indonesia ada yang dikenal juga bank perkreditan rakyat syariah ya Pak ya. Nah, kita lihat juga bahkan Islamic Development Bank pun di awal-awal menjadi pemegang saham Bank Muamalat Pak. Betul. Bagaimana menurut Bapak? Iya, jadi memang penyandang dana Bank Muamalat pertama adalah Islamic Development Bank.
Ya, kemudian tentu banyak saham-saham ataupun banyak orang investor berminat juga untuk masuk ke dalam bank muamalat, sehingga banyak pula investor-investor lain yang juga masuk ke dalam bank muamalat. Saat ini sebenarnya trennya cukup bagus perkembangannya. Yang saya sampaikan di awal tadi, peran pemerintah sudah mulai menampakkan hasilnya. Ya, artinya apa? Pemerintah memulai memberikan stimulus, rangsangan untuk bisa berdirinya perbankan syariah lain. Lahirnya Undang-Undang Nomor 21 yang saya sebutkan tadi tahun 2008 menjadi titik tolak bahwasanya perbankan syariah berdiri sendiri sebagai sebuah undang-undang di Indonesia. Ini menjadi sebuah pendorong. Kalau kita lihat sampai pada masa kini, Undang-Undang Nomor 21 tahun 2008 tadi membagi perbankan syariah dalam dua kelompok. Yang disebut dengan Bank Umum Syariah, berarti bank muamalat, termasuk bank umum syariah. Yang kedua adalah bukan bank perkreditan tapi bank pembiayaan rakyat syariah yang dikenal dengan istilah BPRS. Di konvensional kita mengenal BPR, Bank Perkreditan Rakyat. Apa bedanya bank umum syariah dengan bank perkreditan ataupun tadi kita sebut dengan bank pembiayaan rakyat syariah? Sekali lagi terkait dengan masalah besaran atau size-nya. Yang kedua terkait dengan cakupan. Biasanya perbankan dalam level bank pembiayaan rakyat syariah berada pada level tingkat kabupaten ke bawah. Sedangkan bank umum berada pada level ibu kota negara ataupun ibu kota provinsi. Ini perbedaan selain dari size yang saya sebutkan tadi. Modal juga menentukan perbedaan antara bank umum syariah dengan bank pembiayaan rakyat syariah. Demikian Mas. Dan dalam proses ini Majelis Ulama Indonesia sangat besar peranannya Pak. Sangat besar sekali Majelis Ulama kita. Di awal tadi saya katakan Bank Muamalat lahir dari Kongres Majelis Ulama. Maka Majelis Ulama dengan Dewan Syariah Nasionalnya terus mendampingi perkembangan daripada perbankan syariah di Indonesia ini. Pemirsa, tadi kita sudah ikuti penjelasan dari Bapak Nurul Huda tentang perkembangan sejarah perbankan syariah di Indonesia, termasuk varian-variannya dalam bentuk lembaga keuangan mikro, termasuk juga bank pembiayaan rakyat syariah dan lain-lain. Penjelasan yang sangat mendalam dari Bapak Nurul Huda. Terima kasih telah menyimak acara ini. Sampai jumpa di episode berikutnya. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.